Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, terutama mahasiswa kelas saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah akuntansi biaya, masih dengan materi metode harga pokok proses, di mana ada persediaan produk dalam proses awal yang diselesaikan dengan metode FIFO atau first in first out, atau bisa juga dikatakan MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Saudara, metode FIFO ini menganggap bahwa biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal. Setelah itu, baru digunakan untuk mengerjakan produk yang masuk pada periode sekarang. Maksudnya seperti ini, saudara. Jika misalnya pada akhir bulan Maret ada sejumlah produk dalam proses akhir. Produk dalam proses akhir berarti kan produk itu belum selesai. Produk dalam proses akhir bulan Maret itu akan menjadi produk dalam proses awal bulan April. Nah, di bulan April dengan metode FIFO itu artinya harus diselesaikan dulu produk dalam proses awal tersebut. Kalau sudah selesai, barulah mengerjakan produk masuk pada periode bulan April tersebut. Sehingga biaya produksi pada bulan April digunakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan produk yang pada bulan April itu masih dalam proses. Ya, artinya di bulan April ada produk dalam proses awal bawaan dari bulan Maret, gitu kan? Diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai, itu baru mengerjakan produk yang masuk pada bulan April. Ya, semoga Anda bisa memahami. Nah, saudara, dalam metode ini, persediaan produk dalam proses awal akan dimasukkan dalam perhitungan unit ekuivalen sebesar kekurangan dari penyelesaian produk. Maksudnya begini, kalau di bulan Maret ada produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku misalnya 70%. Ya. Berarti di bulan April masih dibutuhkan biaya bahan baku sebanyak 30% lagi supaya produk tersebut selesai. 30% itu diperoleh dari 100% min 70%. Ya. Jadi kalau akhir bulan Maret ada produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja langsung 80%. Berarti di awal bulan April masih membutuhkan biaya tenaga kerja langsung 20% lagi agar produk itu selesai. Kira-kira seperti itu ya, saudara. Nah, sehingga di sini rumus untuk menghitung unit ekuivalen dengan metode FIFO akan berbeda dengan metode sebelumnya. Ya, di sini caranya adalah kita bagi 3, yaitu untuk elemen produk dalam proses awal, kemudian produk jadi, dan produk dalam proses akhir. Ya, untuk produk dalam proses awalnya caranya adalah 100% min tingkat penyelesaian produk dalam proses awal, PDP itu adalah produk dalam proses awal, dikali jumlah produk dalam proses awal. Lalu kita letakkan hasilnya di sini. Kemudian jumlah produk jadi dikurangi jumlah produk dalam proses awal. Hasilnya kita letakkan di sini. Lalu jumlah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaiannya. Kita letakkan di sini. Lalu kalau dijumlah itu adalah unit ekuivalen. Lebih jelasnya tentu kalau kita lihat soal. Ya. Nah, di sini saudara saya berikan contoh soal, potongan kasus ya. Diketahui produk dalam proses awal ada 2000 kg dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 90%, biaya tenaga kerja langsung 80%, dan biaya overhead pabrik 60%. Kemudian produk masuk prosesnya ada 20.000 kg. Produk jadi ditanyakan, produk dalam proses akhir 4.000 dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 50%, biaya tenaga kerja langsung 40%, dan biaya overhead pabrik
30%. Yang ditanyakan, berapakah unit ekuivalen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Saudara, setiap Anda akan menyelesaikan soal, jangan lupa hitung dulu yang ada di dalam tanda tanya. Anda tuliskan saja di lembar soalnya. Ingat, produk dalam proses awal ditambah produk masuk proses sama dengan produk jadi ditambah produk dalam proses akhir. Artinya kalau misalnya di sini produk dalam proses awal ditambah produk masuk prosesnya ada 22.000, berarti jumlah produk jadinya adalah 22.000 dikurangi 4.000 ya. Berarti di sini adalah 18.000. Ya kan? Di sini adalah 18.000. Nah, untuk menghitung unit ekuivalennya nanti kan kita akan masukkan di dalam tabel, tapi kira-kira caranya seperti ini. Yaitu 100% itu sudah ada di dalam rumus yang saya sajikan tadi ya. 100% min 90% dikali 2000 dapat 200. Kemudian jumlah produk jadi dikurangi jumlah produk dalam proses awal. Produk jadinya kan ada 18.000. Produk dalam proses awalnya kan ada 2.000. Ya, berarti 18.000 dikurangi 2.000 sama dengan 16.000. Kemudian untuk produk dalam proses akhirnya adalah 4.000 dikali 50% akan diperoleh 2.000. Maka unit ekuivalennya jumlahnya, unit ekuivalen biaya bahan baku adalah 18.200. Bagaimana dengan unit ekuivalen biaya tenaga kerja? 100% dikurangi 80% dikali 2000 dapat 400. Lalu 18.000 jumlah produk jadi dikurangi jumlah produk dalam proses awal 16.000. Kemudian untuk produk dalam proses akhirnya adalah 4.000 dikali 40% 1.600. Maka unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung adalah 18.000. Dengan cara yang sama kita hitung unit ekuivalen biaya overhead pabrik. Untuk elemen produk dalam proses awalnya tentu adalah 100% min 60% dikali 2000. Diperoleh hasil yaitu 800. Kemudian 18.000 dikurangi 2.000, produk jadi dikurangi produk dalam proses awal. Lalu kembali lagi 4.000 dikali 30%. Diperoleh 1.200. Maka unit ekuivalen BOP adalah 19.000. Ini adalah logika dalam menghitung unit ekuivalen yang nanti akan saya sajikan di dalam tabel ketika kita masuk kasus yang lengkap. Saudara, di sini saya sajikan contoh soal yang lengkap. Akan saya bacakan pelan supaya saudara juga bisa memperhatikan ya. PT Arya Bima adalah perusahaan manufaktur yang mengolah produknya melalui Departemen Arya dan Departemen Bima. Berikut adalah data dan biaya produksi pada Februari 2021. Di Departemen Arya. Ada produk dalam proses awal 3.000 dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 33%, biaya tenaga kerja langsung kurang L ya, biaya tenaga kerja langsung 44%, dan biaya overhead pabrik 55%. Kemudian ada produk masuk proses 47.000, produk jadi ditanyakan produk dalam proses akhir 2.000, dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 45%, biaya tenaga kerja langsung 56% dan BOP 67%. Kemudian saudara di sini disajikan biaya yang melekat pada produk dalam proses awal, ya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Ini adalah biaya produksi selama bulan Februari 2021.
Lalu di Departemen Bima ada produk dalam proses awal 5.000 dengan tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja langsung 87.000. Ini maksudnya biaya tenaga kerja langsung ya, kurang L. Kemudian BOP-nya tingkat penyelesaiannya 98%. Produk masuk ditanyakan, produk jadi ditanyakan. Produk dalam proses akhirnya adalah 8.000 dengan tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja langsung 88% dan BOP 99%. Saudara, ini adalah elemen biaya yang melekat pada produk dalam proses awal. Dan ini adalah biaya produksi bulan Februari 2021 di Departemen Bima. Yang harus saudara lakukan terlebih dahulu adalah mengisi yang tanda tanya ini. Ya, mengisi yang tanda tanya ini. Sekali lagi, PDP awal ditambah produk masuk sama dengan jumlah produk jadi ditambah produk dalam proses akhir. Produk jadi di Departemen Area akan menjadi produk masuk bagi Departemen Bima. Setelah itu, saudara, maka kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi produk jadi di Departemen Area itu adalah 48.000. Ya, 48.000 diperoleh dari 47.000 plus 3.000 min 2.000. 48.000 yang merupakan produk jadi di Departemen Area ini akan menjadi produk masuk bagi Departemen Bima. Kalau sudah diketahui jumlah produk masuknya, 48.000 ditambah 5.000, jadinya kan ada 53.000. 53.000 dikurangi 8.000 akan diperoleh produk jadinya 45.000. Jangan lupa saudara, setiap akan menyelesaikan soal, isi dulu angka yang ada di dalam soal yang ada tanda tanyanya ini. Supaya nanti saudara tidak bingung ketika menghitung unit ekuivalen. Terutama dalam metode FIFO ini, perhitungannya berbeda dengan materi yang sebelumnya. Nah, saudara, kita masuk ke dalam laporan harga pokok produksi Departemen Area, diawali dengan menghitung unit ekuivalen. Dalam rangka menghitung unit ekuivalen, kita akan membuat tabel yang berisi arus produksi, unit fisik, dan unit ekuivalen yang terdiri dari 3 elemen, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Perhatikan saudara, sudah agak berbeda ya tabelnya dan cara perhitungan unit ekuivalennya. Jadi di sini ada produk dalam proses awal, ada produk masuk, dan jumlah. 3.000 ini kita ambil dari soal ya. Nah, 3.000 ini dari soal. Jadi yang di bawah ini adalah potongan soal. Saya ambil dari slide sebelumnya ya, ini adalah potongan soal. 47.000 ini saya ambil dari soal. Dijumlahkan ada 50.000. Ya. Nah, kemudian saudara, di bagian sini, ya di bagian sini, jumlahnya juga nanti harusnya 50.000. Di sini 50.000. Terdiri dari produk dalam proses awal 3.000. Produk jadinya, di sini kan ada 48.000. Produk jadi di Departemen Area pada Februari 2021 itu ada 48.000, 3.000 diantaranya berasal dari produk dalam proses awal. Ya, di mana produk dalam proses awal itu adalah produk dalam proses akhir periode sebelumnya. Dalam hal ini bulan Januari. Jadi di bulan Januari itu ada produk dalam proses awal, banyaknya 3.000 diselesaikan di bulan Februari. Ya, sehingga jumlah produk selesai di bulan Februari itu ada 48.000. Nah, dari 48.000 itu dipisahkan. Ya, maka di sini kita buat 3.000-nya itu adalah produk dalam proses awal.
Nah, sehingga produk jadinya itu tinggal 48.000 min 3.000. 48.000 min 3.000. Maka di sini kita cantumkan 45.000. Ya. Sedangkan produk dalam proses akhirnya ada 2.000. Maka kalau kita jumlahkan ada 50.000. 3.000 ditambah 45.000 ditambah 2.000. Jadi kalau tadi ketika kita menghitung unit ekuivalen, di bagian produk jadi juga sudah dicontohkan ya. Cara menghitungnya adalah jumlah produk jadi min produk dalam proses awal. Kalau sudah, saudara, baru kita menghitung unit ekuivalen. Ingat tadi, untuk baris produk dalam proses awal, caranya adalah 100% min tingkat penyelesaian produk dalam proses awal. Maka di sini caranya untuk elemen biaya bahan baku adalah 100% min 33% dikali 3.000. Ya. Artinya adalah 67% dikali 3.000. Ya, dapat 2010. Kemudian untuk elemen biaya tenaga kerja langsung caranya adalah 100% min 44% kali 3.000 dapat 1.680. Kemudian untuk elemen BOP-nya adalah 100% min 55% dikali 3.000. Yaitu 1.350. Ya. Nah, untuk produk jadinya kita tinggal tulis ulang saja, yaitu 45.000. Sekali lagi, 45.000 itu adalah 48.000 min produk dalam proses awal 3.000. Jadinya 45.000. Untuk menghitung unit ekuivalen dari elemen produk dalam proses akhir, caranya seperti biasa, yaitu 2.000 jumlah produk dalam proses akhir dikali 45% untuk elemen biaya bahan baku. Maaf ini ya. Nah, 900. Yaitu 2.000 dikali 45%. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah 2.000 dikali 56%. 2.000 dikali 56% diperoleh 1.120. Kemudian untuk elemen BOP-nya adalah 67% dikali 2.000, yaitu 1.340. Kalau sudah dijumlahkan, ini adalah unit ekuivalen BOP, unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung, unit ekuivalen biaya bahan baku. Unit ekuivalen ini nanti akan saya sajikan kembali di slide berikutnya. Nah, tahapan selanjutnya, saudara, kita akan menghitung biaya per unit dan melakukan pembebanan biaya. Saudara, di sini sudah saya cantumkan potongan perhitungan unit ekuivalen. Di sini saya cantumkan potongan soal yang berisi biaya yang melekat pada produk dalam proses awal dan biaya produksi bulan Februari 2021. Ini adalah tabel yang perlu saudara buat, ya, kolom keterangan, total biaya produksi, kemudian biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Saudara yang dibuat terlebih dahulu, saudara ikutin ya prosedurnya supaya bisa dipahami dengan baik. Saudara buat dulu di sini produk dalam proses awal, biaya yang ditambahkan periode Februari 2021 dan jumlah itu dulu. Nah, produk dalam proses awal, biaya ini yang saudara salin. Ya. Nah, maka di sini ada biaya bahan baku 5.900.000, biaya tenaga kerja langsung 5.500.000, dan biaya overhead pabrik 6.100.000 rupiah.
yang diambil dari sini tadi. Kemudian biaya yang ditambahkan periode Februari 2021, ambilnya dari sini. Ya, disalin sini letakkan 94.382.700, 94.213.800, dan 95.523.070. Kalau sudah, jumlahkan ke bawah sini. Ya, saudara jumlahkan ke bawah. Setelah dijumlahkan ke bawah, jumlahkan ke samping. Lalu Anda hitung, jumlahkan. Harusnya dijumlahkan ke samping kiri dan dijumlahkan ke bawah hasilnya sama. Silakan dihitung dengan teliti dan seksama. Nah, langkah selanjutnya baru kita akan menghitung biaya per unit. Cara menghitung biaya per unit sebelumnya, buatlah dulu di sini biaya yang ditambahkan periode Februari 2021, lalu dibagi unit ekuivalen, lalu biaya per unit. Saudara, dalam metode FIFO, ketika kita akan menghitung biaya per unit, caranya adalah dengan membagi biaya yang ditambahkan periode Februari 2021 sesuai elemen masing-masing, dibagi unit ekuivalen sesuai elemen masing-masing. Nah, di sini kan kalau saudara perhatikan ada tulisan biaya ditambahkan Februari 2021 sama persis dengan ini. Nah, maka angkanya juga sama persis. Cantumkan kembali sama persis. Ya. Kemudian untuk unit ekuivalennya Anda ambil dari sini. Di mana angka ini adalah hasil perhitungan di slide sebelumnya saat kita menghitung unit ekuivalen. Ini saya sajikan kembali potongan hasil perhitungannya. Cantumkan di sini. Nah, ya. Lalu untuk menghitung biaya per unit, sekarang kita akan menghitung biaya per unit di departemen area ini untuk elemen biaya bahan baku, yaitu 94.382.700 dibagi 47.910 diperoleh biaya bahan baku per unit Rp1.970. Untuk elemen biaya tenaga kerja langsung caranya adalah Rp94.213.800 dibagi 47.800 sama dengan 1.971. Maaf, ini untuk unitnya harusnya tidak pakai Rp ya, saudara sekalian. Harusnya tidak pakai Rp karena ini unit kilogram harusnya. Kemudian untuk elemen biaya overhead pabrik, yaitu 95.523.070 dibagi 47.690. Maka diperoleh biaya overhead pabrik per unit Rp2.003. Ya. Kita sudah menyelesaikan perhitungan biaya per unit ekuivalen. Selanjutnya kita akan melakukan pembebanan biaya. Nah, perhatikan, kita akan tuliskan pembebanan biaya. Awali dengan menuliskan biaya yang melekat pada produk dalam proses awal. Saudara, angka yang disajikan di baris biaya yang melekat pada produk dalam proses awal ini sama persis dengan yang disajikan di sini. Nah, ya, yang di baris paling atas ini. Anda sajikan kembali. Sama kan angkanya dengan yang di atas. Ini sama angkanya dengan yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian kita akan menghitung produk jadi yang ditransfer ke departemen Bima. Saudara sekalian, tadi ketika kita menghitung produk jadi jumlahnya kan ada 48.000. Tapi sesungguhnya jumlah produk jadi sebanyak 48.000 itu, 3.000 diantaranya merupakan produk jadi yang berasal dari periode sebelumnya.
atau produk jadi yang berasal dari produk dalam proses awal. Produk jadi yang betul-betul baru diolah pada periode sekarang itu adalah 45.000. Maka dalam metode FIFO itu harus dipisahkan antara produk jadi yang berasal dari produk dalam proses awal dengan produk jadi periode sekarang. Nah, maka di sini kita tuliskan produk dalam proses awal dan produk jadi periode sekarang. Caranya bagaimana? Perhatikan lagi ya angka-angka yang ada di sini. Kita akan ambil data yang ada di sini. Sekali lagi ini adalah potongan saat kita potongan perhitungan saat kita tadi menghitung unit ekuivalen. Baris produk dalam proses awal dulu. Caranya adalah 2010 dikali 1970. Kita peroleh 3.959.700. Kemudian untuk elemen biaya tenaga kerja langsung adalah 1.680 dikali 1971 diperoleh 3.311.280. Kemudian untuk biaya overhead pabrik 1.350 dikali 2003 diperoleh 2.704.050. Ya. Nah, sekarang untuk produk jadi periode sekarang, kita fokusnya ke baris ini, kita fokusnya ke baris yang ini. Caranya adalah 45.000 dikali 1970 diperoleh 88.650.000. Untuk elemen biaya tenaga kerja langsung 45.000 dikali 1971 diperoleh 88.695.000. Kemudian untuk yang BOP-nya 45.000 dikali 2003 diperoleh 90.135.000. Ya. Kalau sudah, kita akan menghitung jumlah produk jadi yang ditransfer ke Departemen Bima. Ya. Kita hitung dulu yang kolom biaya bahan baku. Caranya adalah ini dijumlahkan. Ya. 5.900.000 rupiah ditambah 3.959.700 ditambah 88.650.000 diperoleh 98.509.700 rupiah. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung kita jumlahkan 3 baris ini semua diperoleh 97.506.280 rupiah. Lalu untuk yang BOP dijumlahkan semua 3 baris ini akan diperoleh 98.939.050 rupiah. Ini adalah jumlah produk jadi yang ditransfer ke Departemen Bima. Nah, ini ya. Ya, saya lingkarin beberapa kali. Ini adalah produk jadi yang ditransfer dari Departemen Area ke Departemen Bima. Nanti angka ini akan kita letakkan di Departemen Bima sebagai harga pokok dari Departemen Area namanya. Ya. Nah, selanjutnya saudara, kita akan menghitung produk dalam proses akhir. Sekarang kita fokusnya ke baris ini, produk dalam proses akhir. Ya. Nah, caranya adalah untuk biaya bahan baku dulu. 900 dikali 1970. Ya, diperoleh ini. 1.773.000 rupiah. Bagaimana dengan biaya tenaga kerja langsung? 1.110 dikali 1971. Bagaimana dengan BOP? Ya. Mungkin ada yang betul ya.
1.340 dikali 2.003. Kita akan dapatkan hasilnya di sini. Nah, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi 1.120 dikali 1.971 dapat 2.207.520. Kemudian 1.340 dikali 2.003 diperoleh 2.684.020. Kalau sudah, kita jumlahkan di sini. Saudara, sekarang elemen biaya overhead pabrik dulu ya, fokus. Jadi 100.623.070 ini berasal dari ini. 90.135.000 dijumlahkan dengan 2.684.020. Saya ulangi. Jadi 90.135.000 rupiah ditambah 2.684.020 adalah 101.623.070. Kemudian untuk elemen biaya tenaga kerja langsung yaitu 97.506.280 ditambah 2.207.520. Kita jumlahkan dapatnya di sini. Ya. Kemudian 98.509.700 ditambah 1.773.000. Hasilnya kita cantumkan di sini. Kalau sudah semua, jumlahkan ke kiri dan nah sini dijumlahkan. Maka saudara sekalian, angka yang ada di sini harus sama persis dengan angka yang ada di sini. Kalau tidak sama berarti salah. Sama belum tentu benar, tapi kalau tidak sama pasti keliru. Mungkin perhitungan saudara tidak sama persis. Kalau biaya per unit ini ada pembulatan di belakang koma. Ya. Jadi kalau ada pembulatan di belakang koma, gunakan 2 angka di belakang koma. Bulatkan 2 angka di belakang koma. Ketika ada pembulatan 2 angka di belakang koma, kemungkinan ada sedikit perbedaan ya antara biaya jumlah yang ada di atas dengan jumlah yang ada di sini. Ya. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan harga pokok produksi di Departemen BIMA. Di sini kita akan mulai membuat tabel yang berisi arus produksi, unit fisik, unit ekuivalen. Unit ekuivalennya elemennya adalah harga pokok dari Departemen area, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di sini saudara saya sajikan potongan soal. Lalu kita awali dengan menuliskan produk dalam proses awal, produk masuk proses, dan jumlah. Semua ini kita ambil dari soal. Ya. Nah, kita ambil dari soal. Jumlahnya adalah 53.000 kg. Lalu saudara, di sini ada produk dalam proses awal, produk jadi, dan produk dalam proses akhir. Produk dalam proses awalnya adalah 5.000. Kemudian produk jadinya, jangan lupa caranya adalah 45.000 kita kurangkan dengan 5.000. Sehingga yang dicantumkan di sini adalah 40.000. Jadi sebetulnya total produk jadi itu ada 45.000, tapi kita pisahkan antara produk jadi yang berasal dari produk dalam proses awal dan produk jadi periode sekarang. Ya, ingat jadi 40.000 ini berasal dari 45.000 dikurangi 5.000. Lalu produk dalam proses akhirnya kita ambil dari soal 8.000, sehingga nanti totalnya sama yaitu 53.000. Saudara perhatikan betul ya cara perhitungan ini supaya kelak ketika ada kasus, ada soal, saudara bisa mengerjakan dengan baik. Nah, saudara kita awali dengan menghitung unit ekuivalen, elemen biaya tenaga kerja langsung. Caranya adalah 100% dikurangi 87%
dikali 5.000. Artinya 13% dikali 5.000 ya, dapat 650. Lalu untuk elemen biaya overhead pabrik, 100% dikurangi 98%. Artinya 2% dikali 5.000, yaitu 100. Untuk elemen produk jadi tinggal saudara tuliskan ulang ya, 40.000. Sedangkan untuk produk dalam proses akhir, caranya adalah untuk elemen harga pokok dari Departemen Arya tetap ditulis 8.000. Di sini kan tidak ada ya tingkat penyelesaiannya untuk kolom harga pokok dari Departemen Arya. Artinya itu 100%. Nah, kalau ini ada 0, itu karena dia 100% min 100% dikali 5.000. 0 kan. Nah, kalau yang di sini kan nggak ada juga di sini tulisannya. Berarti 8.000 dikali 100%. 8.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung caranya adalah 100% dikurangi 88%, yaitu 7.040. Untuk BOP yaitu 99% dikali 8.000. Oke, saya ulangi ya. Jadi ini adalah 100% dikali 8.000. Ini adalah 88% dikali 8.000. Ini adalah 99% dikali 8.000. Ini adalah 100% min 100% dikali 5.000. Ini adalah 100% min 87% dikali 5.000. Ini adalah 100% min 98% dikali 5.000. Kalau sudah dijumlahkan, ini adalah unit ekivalen BOP, biaya tenaga kerja langsung, dan unit ekivalen harga pokok dari Departemen Arya. Kita lanjutkan perhitungannya. Saudara, di sini saya sajikan kembali perhitungan tadi ya. Nah, perhitungan unit ekivalen. Di sini saya sajikan potongan soal. Di sini saya sajikan produk jadi yang berasal dari Departemen Arya. Saudara, sama dengan di Departemen Arya tadi, buatlah produk dalam proses awal. Biaya ditambahkan periode Februari 2021, lalu jumlah. Itu dulu dibuatnya. Biar saudara nanti ikutin prosedurnya ya. Nah, saudara sekalian, untuk baris produk dalam proses awal ini, ambil dari soal ini saja. Nah, tinggal disalin kan dari soalnya. Anda salin dari soal. Kemudian, untuk yang baris biaya ditambahkan, bulan Februari. Di sini kan ada harga pokok dari Departemen Arya. Tadi saya lingkarin di tabel di slide sebelumnya. Saat kita menghitung harga pokok di Departemen Arya tadi, saya katakan ada harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen Bima. Ini angkanya, saudara sekalian. Ya kan? Ini potongan hasil perhitungan tadi. Nah, angka ini letaknya di sini. Ya. Jadi sekali lagi angka ini berasal dari perhitungan yang ada di Departemen Arya. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya ini dari soal. Begitu juga dengan biaya overhead pabrik ini dari soal. Kalau sudah dijumlah ke bawah, ya jumlahkan ke bawah ya. Lalu jumlahkan ke samping. Kemudian Anda jumlahkan. Diperoleh Rp678.043.680. Bagaimana cara menghitung biaya per unit? Mirip kok dengan yang tadi. Anda cantumkan lagi biaya yang ditambahkan periode Februari, artinya diambil baris ini, ya, baris yang ini. Nah, sama persis angkanya. Tulis ulang ya di sini.
Nah, ditulis ulang. Bagaimana dengan unit ekuivalennya? Ambil dari sini lagi. Ambil dari sini. Nah, saudara cantumkan di sini. Ya, unit ekuivalen. Bagaimana menghitung biaya per unitnya? Untuk elemen harga pokok dari Departemen Area tinggal dibagi saja. 294.955.030 rupiah dibagi 48.000 diperoleh 6.144,9. Lalu untuk bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsung maksud saya 158.950.770 rupiah dibagi 47.690 diperoleh biaya tenaga kerja langsung per unit 3.333. Kemudian untuk BOP-nya adalah 213.400.880 dibagi 48.020 diperoleh BOP per unit adalah 4.444. Angka cantik ya. Nah, kalau sudah saudara, kita akan melakukan pembebanan biaya. Barisnya sama kayak di Departemen Area, yaitu biaya yang melekat pada produk dalam proses awal. Lagi-lagi angka ini ambil dari sini tadi ya. Nah, angkanya diambil dari atas ini, di sini ya. Ya, atau diambil dari soal sini juga boleh. Anda cantumkan kembali. Di sini dicantumkan kembali. Kemudian baru kita ngitung harga pokok produk jadi yang ditransfer. Dibagi dua lagi. Ada produk dalam proses awal, ada produk jadi periode sekarang. Nah, saudara sekalian, untuk biaya yang melekat pada produk dalam untuk produk dalam proses awal, di sini kita hitung, caranya adalah kita ambil dulu yang biaya tenaga kerja langsung, yaitu 650 dikali 3.333 ya, diperoleh 2.166.450. Untuk biaya overhead pabriknya adalah 100 dikali 4.444. Diperoleh 444.400. Bagaimana dengan elemen harga pokok dari Departemen Area? Ini kan nggak ada, 0. Nggak 0 dong sebetulnya. 0 dikali 6.144,90, ya di sini 0. Sebetulnya itu ada angkanya ya, ditulisnya 0. Kemudian untuk produk jadi periode sekarang adalah 40.000. 40.000 dikali 6.144,9. Maka diperoleh angka ini 245.795.858. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah 40.000 dikali 3.333. Diperoleh angka ini 133.320.000. Lalu untuk BOP-nya tentunya adalah 40.000 dikali 4.444. Letakkan angkanya di sini. Kalau sudah, ya dijumlahkan. Kita jumlahkan di sini. Ya. Jumlahkan ke bawah dan ke samping ya. Nah, ini adalah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Setelah kita menghitung harga pokok produk jadi, selanjutnya kita menghitung produk dalam proses akhir. Caranya? Ya, 8.000 dikali angka ini. 6.144,9. Letakkan di sini. Bagaimana dengan biaya tenaga kerja langsung? Ya, 7.040
dikali 3.333. Hasilnya letakkan di sini. Bagaimana dengan biaya overhead pabrik? 7.920 dikali 4.444. Hasilnya letakkan di sini. Ya. Kalau sudah, kemudian dijumlahkan ke bawah. Cara menjumlahkannya tidak saya sampaikan secara detail lagi ya, yang tadi. Jadi sebelumnya jumlah ini tentunya adalah hasil dari 3 baris ini. Kemudian yang paling bawah adalah hasil penjumlahan dari 2 baris ini ya. Gitu. Kemudian kalau di biaya tenaga kerja langsung 3 baris ini dijumlah, hasilnya letakkan di sini. Kemudian 2 baris ini dijumlahkan, ya hasilnya letakkan di sini. Ya, ini juga saudara jumlahkan 2.250 ditambah 245.795.858 kan, dapatnya 248 juta sekian. Nah, kemudian nanti 248 juta sekian ini saudara jumlahkan. Hasilnya adalah ini. Kalau sudah, jumlahkan ke samping. Nah, kalau saudara jumlahkan ke samping, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya sama dengan angka yang ini. Kecuali ada pembulatan saat saudara menghitung biaya per unit, maka akan ada sedikit selisih. Tapi selisihnya harusnya di bawah 500. Ya. Saudara, kita sudah menghitung harga pokok di Departemen BIMA. Saudara, dengan demikian kita sudah selesai menghitung harga pokok produksi di Departemen Area dan di Departemen BIMA, di mana ada produk dalam proses awal yang diselesaikan dengan metode FIFO. Ini juga merupakan akhir dari rangkaian metode harga pokok proses. Saudara ketika mempelajari materi ini, silahkan saudara pelajari step-stepnya dengan teliti dan seksama, sehingga saudara bisa memahami dengan baik. Tetap sehat, tetap semangat dimanapun Anda berada. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kini dan nanti. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.